pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya ijazah asli, ya ijazah asli. Prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Proses mediasi gugatan Citizen Lawsuit atau CLS terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo resmi menemui jalan buntu. Mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta itu berakhir tanpa kesepakatan setelah pihak Jokowi menegaskan tidak akan menunjukkan ijazah aslinya di depan hukum. Sikap ini disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, YB Irfan, dalam sidang mediasi kedua yang dipimpin Dr. Dara Pustika Sukma, mediator non-hakim dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Dalam mediasi kedua, Jokowi sebagai tergugat 1, Rektor UGM Profesor Ova Emilia sebagai tergugat 2, dan Wakil Rektor 2, Profesor Wening sebagai tergugat 3 tidak hadir langsung. Hanya pihak penggugat, Top Taufan, dan Bangun Sutoto yang hadir mewakili warga. Sementara Polri sebagai tergugat 4 juga kembali absen seperti pada sidang sebelumnya. Kuasa hukum Jokowi menyatakan tidak ada kewajiban hukum bagi kliennya untuk menunjukkan atau menyerahkan ijazah kepada pihak tanpa otoritas resmi, termasuk publik. Menurutnya, keaslian ijazah tersebut telah dikonfirmasi secara sah oleh pihak UGM dan diperkuat dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Mabes Polri yang menyatakan bahwa ijazah milik Jokowi identik dan valid. Selamat pagi, saya ucapkan buat teman-teman semuanya. Sesuai agenda pada hari ini untuk perkara perdata nomor 2011 telah dijadwalkan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi yang dipandu oleh seorang mediator, Dr. Dara Pustika Sukma. Nah, di dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya ijazah asli, ya ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya 1, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga,
dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Pihak mediator berencana memanggil kembali para tergugat dalam mediasi ketiga yang akan digelar pekan depan secara daring. Namun, melalui resume resmi, Jokowi menyatakan tidak akan hadir dalam proses mediasi CLS, baik secara langsung maupun virtual. Karena dirinya kini bukan lagi pejabat negara dan telah menjadi warga negara biasa. Kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufik, menilai mediasi ini berpotensi benar-benar deadlock dan berharap hakim segera melanjutkan perkara ke tahap pembuktian di pengadilan. Dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, top-topan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM, ya asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Dari ruang sidang Pengadilan Negeri Surakarta, polemik ijazah Jokowi terus bergulir. Bukan sekedar soal dokumen pendidikan, tetapi juga tentang transparansi dan kepercayaan publik terhadap figur seorang mantan kepala negara. Klip Fakta mencatat, apapun hasil akhirnya, publik menanti kebenaran yang terang, bukan sekedar klaim yang saling menegasikan. Klip Fakta, menyingkap fakta, menjaga nalar publik di tengah pusaran isu politik.